Siapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini, saudara. Kita harus tahu bahwa tidak ada hal yang jauh lebih indah selain kita datang ke rumah Tuhan, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Apapun masalah saudara hari-hari ini, kita mau tanggalkan. Kita mau fokus sama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari-hari ini, Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Kalau kami masih sehat, kami masih sanggup bekerja, itu hanya karena kebaikan Tuhan. Siapa yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Mereka yang suci dan bersih hati. Siapkan hatimu, saudara. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita membawa persembahan kita. Kita membawa pujian kita.
Bila hati kami boleh selalu sendiri. Diam di dalam segala kau katakan dengan kerinduan hati kami.
Sekalipun kita ada di dalam lembaga yang mau, kita perlu percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Apapun masalah kita, Dia nggak pernah tinggalkan kita sendiri. Mungkin hari-hari ini kita kecewa, hari-hari ini kita merasa sakit, tapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menopang hidup kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar firman Tuhan. Pertolongan kita datang dari tempat penghati. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekali-kali kami berlagu Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa bersama dengan kami. Kau bersamaku. Karena aku tahu pertolonganmu datang tepat pada waktunya. Aku percaya perlindunganmu datang dari tempat ini. Tidak ada alasan untuk kita khawatir. Pembela kita Tuhan, gunung batu pelindung kita Tuhan. Amin. Haleluya. Aku
Terima kasih karena Engkau mengizinkan dirimu dinikmati oleh kami. Bukan hanya untuk kepada orang-orang yang dianggap baik, tapi mungkin kepada kami yang dianggap tidak baik. Engkau terus berkata kepada kami, nikmati. Dan kami berterima kasih karena Engkau menjadi pribadi yang sangat terbuka untuk dapat kami manfaatkan. Jika Kau menutup diri, sudah pasti kami binasa. Maka hari ini kami berterima kasih Bapa. Kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu tak pernah berhenti terbuka bagi kami semua. Hari ini kami ingin memuji, bersorak-sorai bagi kebaikan anugerah Tuhan, dan kami menaikkan ibadah ini. Jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan kita baik, amin. Silakan duduk. Tetap di dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan, berita bagi kakiku.
Bersama Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Amin. Silakan duduk, saudara. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini, saudara. Kalau kita boleh perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi. Kita bisa lihat burung yang tidak menabur, yang tidak menanam, Tuhan beri makan. Apalagi saya dan saudara, umat kesayangan Tuhan, milik pusakanya Tuhan. Dia akan berikan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Karena bagi orang-orang yang disertai Tuhan, dia akan melihat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan.
tidak ada bandingnya. Kebaikanmu sempurna, perhatianmu sempurna, anugerahmu sempurna, dan dalam semua kesempurnaan yang sangat berkualitas, maka kami tinggal tenang di dalam pemeliharaan. Kami tinggal tenang dalam tanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami menikmati bagaimana Engkau meneguhkan, menguatkan kami dengan kehadiran. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan bicara secara khusus masuk bulan April. Subtema besar kita. Ya, subtema kita di bulan April adalah naik untuk turun. Bulan April adalah waktu-waktu kita akan masuk di dalam Paskah. Kita memperingati hari di mana Yesus menyerahkan hidupnya. Yesus mati bagi kita semuanya yang mengalami penderitaan yang sangat panjang dalam hidup dia. Kita akan membuka masih di dalam pembahasan kita di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang kedua. Ibrani pasal yang pertama ayat yang kedua, kita akan membaca ayat ini bersama-sama karena ayatnya cukup satu, mari kita akan baca bersama-sama. Ibrani pasal yang pertama ayat yang kedua. Bapak Ibu sudah mendapatkan ayat ini? Oke, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, dan telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta ini. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Allah itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Kemarin kita berbicara tentang Tuhan yang berbicara, supaya pada akhirnya kita memahami bagaimana telinga kita menjadi telinga yang peka. Hari ini ketika kita berbicara juga tentang anak Allah itu yang berbicara, ada sesuatu yang sangat penting. Ketika Tuhan berbicara kepada umatnya, dan Dia berkata kepada kita semuanya di dalam kebenaran Ibrani ini, Dia berkata bahwa Allah sekarang berbicara kepada anaknya. Satu hal yang sangat penting yang diingat oleh Bapak Ibu semuanya adalah ketika Yesus berbicara kepada kita semuanya, kepada umatnya, Dia tidak berada di posisi yang sangat tinggi, Dia tidak berada di surga, Dia tidak berada di atas langit. Tetapi Yesus Dia turun pada satu tempat dan posisi yang sangat rendah bersama-sama dengan kita semuanya. Waktu Yesus itu berbicara menjadi pengantar antara Bapa dan kita semuanya, Yesus itu turun. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang tidak mau berada dalam posisi-posisi yang sangat turun. Mereka berpikir kalau dalam posisi yang sangat turun, konotasinya itu selalu negatif. Konotasinya itu selalu sesuatu yang sangat buruk. Tetapi kalau kita belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan, ternyata jalan untuk kita naik, jalan untuk kita dimuliakan, jalan untuk kita menikmati ketinggian, jalannya adalah kita harus turun. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, waktu Tuhan Yesus diutus oleh Bapa menjadi pengantar antara Bapa dan kita semuanya, Dia harus turun, bukan berada di tempat yang tinggi, bukan berada di surga, bukan berada di atas langit, tetapi Dia harus turun. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kebenaran ini menyatakan lagi kepada kita semuanya, kita punya Allah, bukan Allah yang sangat jauh. Kita bukan punya Allah yang sangat susah untuk dijangkau. Kita bukan punya Allah yang membentengi diri Dia. Kita punya Allah yang memilih turun untuk bersama dengan kita, untuk hadir bersama dengan kita, di tengah-tengah kita. Dia ada di sisi kita semuanya, bersama-sama dengan kita, melampaui, melewati setiap perjalanan kehidupan kita. Dia Allah yang tinggi, turun bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah di atas langit, turun bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah yang begitu hebat luar biasa, tapi Dia turun bersama-sama dengan kita. Nah, ini yang seharusnya membawa kita semuanya menjadi orang Kristen yang tidak takut, menjadi orang Kristen yang tidak khawatir, menjadi orang Kristen yang tidak gentar, menjadi orang Kristen yang tenang, menjadi orang Kristen yang tidak kemerusuh, orang Jawa bilang, menjadi orang Kristen yang tidak takut. Sebab Allah yang kita sembah, sebab Allah yang kita sayangi, bukan Allah yang di atas langit, bukan Allah yang di atas surga, yang susah dijangkau, yang susah dicapai, yang susah diraih. Kita punya Allah adalah Allah yang turun. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, waktu Allah memerintahkan putranya untuk berbicara kepada kita semuanya, Dia tidak berbicara di atas langit kemudian menyuarakan suara yang keras seperti gema yang menakutkan. Allah berbicara, Dia turun supaya pada akhirnya kita
ikatan yang sangat dekat, sangat lekat. Itulah Allah kita semua. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika beberapa orang manusia, mereka tidak menurunkan jati dirinya atau keberadaan posisinya, berada di posisi yang sangat turun, Allah secara ekstrim, mereka memilih jalan untuk turun. Hari ini saya ingin mengajak kita semua, supaya pada satu saat, pada satu titik, ketika kita berada dalam situasi yang sangat turun, posisi yang sangat turun, kita tidak menjadi orang yang meninggalkan Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Pada waktu kita kemudian berhadapan dengan orang-orang yang mungkin dianggap dan menurunkan kita semuanya, kita tidak berada dalam situasi menangisi diri kita sendiri. Kita menjadi pribadi yang kemudian terus-terus mengeluh, mempermasalahkan, menyalahkan orang lain. Jangan berpikir situasi yang sangat turun itu adalah satu situasi yang sangat buruk. Jangan berpikir pada situasi yang sangat turun itu merupakan situasi yang sangat membuat kita berada dalam titik tidak berdaya, titik nadi. Kalau kita mempelajari kebenaran, memang harus turun supaya kita bisa naik. Dalam hukum pegas Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kekuatan bir itu hanya mungkin bukan ketika dia berada dalam titik yang tinggi. Kekuatan dari daya pegas itu semakin dia ditekan menurun, maka dia akan berlenting jauh lebih tinggi. Inilah esensi dari hukum turun yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Inilah hukum esensi bagaimana kita turun, tetapi kita akan berlenting jauh lebih tinggi. Jangan mudah kita tersakiti ketika orang menurunkan nama baik kita. Jangan mudah kita kemudian terlukai ketika orang menurunkan kita dengan fitnah. Jangan mudah kita kemudian menjadi orang yang membenci ketika mungkin keberadaan posisi kita diturunkan sengaja oleh orang lain. Seorang teman dia menduduki satu posisi yang sangat strategis, dari pemimpin, dari pemimpin termasuk bagian direktur, tiba-tiba dia diturunkan dalam posisi yang sangat rendah, menjadi kepala manajer. Dia tidak terima dengan situasi seperti itu. Mengapa saya diturunkan? Maka ketika dia terus-menerus berpikir tentang posisi turun dalam konsep bahwa turun itu direndahkan, bahwa turun itu dihancurkan, bahwa turun itu adalah satu situasi yang sangat buruk, maka dia mulai memandang Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Maka dia mulai memandang sekitarnya dengan cara buruk. Dia menyalahkan bosnya, dia menyalahkan teman-temannya, dia menyalahkan mitranya, dia menyalahkan segala sesuatu. Dia tidak bisa melihat sebuah hukum turun dalam konsep kebenaran. Dia tidak bisa paham ketika dia diturunkan, dia seperti pegas yang akan melenting tinggi. Dia tidak pernah menyadari itu semuanya. Waktu Yusuf dia diturunkan di sumur, diangkat kemudian diturunkan dijual, kemudian jadi budak, dan kemudian setelah jadi budak difitnah, diturunkan lagi di lembah yang paling sangat dalam, di penjara bawah tanah. Sepertinya habis masa depan dia, sepertinya habis situasi baik dalam hidup dia. Tapi di tempat yang paling turunlah Yusuf kemudian bangkit dan diangkat Tuhan dalam lentingan masa depan yang sangat luar biasa indah. Maka kita harus memahami tentang hukum turun ini semua. Jadi pada bulan April ini kita akan berbicara tentang turun, tapi kita akan dibawa naik. Nah, apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan? Ketika Tuhan berbicara kepada kita semuanya, aku memerintahkan anakku untuk berbicara kepada kalian semuanya. Bukan dalam tempat yang tinggi yang tidak bisa dijangkau, yang tidak bisa didengar, tapi dalam tempat yang sangat rendah diturunkan. Mari kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang kedua ini. Yang pertama, Bapak Ibu ingat, yang pertama yang dapat kita pelajari adalah Yesus itu turun kepada level yang sangat rendah dan paling rendah di dalam dunia ini. Tidak ada manusia di muka bumi yang bisa menandingi bagaimana dia diturunkan pada titik yang sangat rendah dan paling rendah. Ketika kita berbicara demikian, Tuhan, aku sudah pernah mengalami bagaimana masa depanku itu diturunkan dan berada dalam titik rendah. Bagaimana kesehatanku itu berada dalam titik yang sangat rendah. Bagaimana hal-hal yang terjadi dalam hidup saya itu berada dalam titik yang sangat rendah. Serendah-rendahnya posisi kita, tidak ada satupun dari pribadi manusia yang posisi rendahnya itu bisa menandingi bagaimana Yesus lebih rendah dan sangat rendah dibandingkan kita semuanya. Alkitab berbicara bahwa Yesus itu diturunkan pada level yang sangat rendah, lebih rendah
tempat yang sangat tidak layak. Dia lahir bersanding dengan tempat binatang, tempat yang paling rendah di antara manusia manapun juga. Yesus berada dalam posisi yang sangat rendah, di titik-titik level yang sangat derajatnya tidak bisa dihargai. Tapi dia turun berbicara kepada kita semua. Kalau Yesus itu bicara bahwa dia ada di level yang sangat rendah, dia meninggalkan surga, dia meninggalkan kemuliaan, dia meninggalkan jabatan, dia meninggalkan segala suplai yang ilahi, dia meninggalkan itu semua. Tidak ada lagi dukungan-dukungan yang luar biasa dari surga. Dia ada di level yang sangat rendah. Dia adalah pribadi yang sangat tinggi, lebih tinggi dari langit. Tapi sekarang dia turun dan dia berada dalam posisi yang lebih rendah dibanding siapapun juga. Dia yang transenden, yang tidak bisa dijangkau, yang tidak bisa dipahami. Dia yang tidak bisa terus-menerus dibuat pada akhirnya bersanding dengan kita. Tetapi sekarang dia turun, tinggal bersama-sama kita. Dia menjadi imanental di tengah-tengah kita. Dia berbicara bersama-sama dengan kita, mendampingi kita semuanya. Jalan kemuliaan adalah jalan menjadi turun pada level yang sangat rendah. Yesus sudah pernah mengalami apa artinya menjadi pribadi yang sangat rendah levelnya. Yesus telah mengalami bagaimana dia menjadi pribadi yang turun sampai orang tidak bisa menyaingi dalam segala derajat yang rendah. Yesus sudah mengalami itu semua. Kita tidak pernah mendapatkan posisi seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita bicara atau belajar dari mitologi Yunani, semua dewa-dewa adalah pribadi-pribadi yang selalu ingin ditinggikan. Mereka ingin dipuja, mereka ingin dimuliakan. Kalau perlu mereka akan melawan dewa-dewa yang lain supaya dia disebut sebagai pribadi yang nomor satu. Dan dewa-dewa juga tidak mau disaingi oleh manusia. Itu sebabnya dalam mitologi Yunani kita bisa melihat ada cerita tentang dewa yang perang dengan manusia, ras manusia. Karena merasa bahwa dewa itu disaingi dan dia takut bahwa derajat tingginya itu diturunkan oleh ras manusia. Sedemikian rupanya orang memelihara dirinya supaya dia berada dalam posisi yang sangat tinggi. Tidak mau direndahkan, tidak mau kemudian tidak dihormati. Semua orang mengejar hal itu. Tapi Tuhan Allah kita Yesus, dia tinggalkan semua hal yang berbicara tentang hal yang tinggi. Dia turun pada level yang sangat rendah. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan demikian. Dia telah mengosongkan dirinya sampai pada tingkat yang rendah menjadi manusia. Kalau kita bicara tentang mengosongkan dirinya berarti dia betul-betul sudah tidak merasa punya apa-apa. Jika kita sekarang kita meminta pada level-level yang sangat tinggi untuk terus dimuliakan, untuk terus dihormati, untuk terus diagungkan, jangan-jangan kita tidak memahami tentang kebenaran hukum dari turun. Saya pernah pelayanan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan di Jakarta, tinggal di sebuah gereja yang besar. Saya tidak naik mobil karena memang saya belum punya mobil. Jadi saya naik angkot. Pada waktu saya naik angkot, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya tidak disambut. Saya dibiarkan masuk sendiri. Mau duduk di depan atau duduk di mana, mereka tidak nyambut saya. Karena saya tidak pakai mobil. Jadi saya merasa betul-betul tidak dilayani, tidak disambut dengan baik. Saya diundang, bukan saya meminta pelayanan, tapi saya direndahkan betul-betul. Tapi saya berkata demikian, Tuhan terima kasih. Aku sekarang menikmati apa artinya jalan turun itu semuanya. Ketika kemudian saya mulai berkhotbah, tiba-tiba Bapak Ibu hadirat Allah melawat setelah kita berkhotbah itu. Dan firman Tuhan bekerja dan puji Tuhan. Tiba-tiba ada sesuatu urapan Allah yang luar biasa dan kami melakukan sesuatu terobosan dengan Tuhan memperlihatkan ada sesuatu yang ganjil dari gereja itu. Dan dari situlah mulai kemudian orang mulai menghargai saya, orang mulai menghormati saya. Kadang-kala orang akan menempatkan kita pada level yang sangat tinggi ketika kita dilihat. Apakah kita punya mobil? Apakah kita punya uang? Apakah kita punya harta? Apakah kita punya intelijensi? Pada waktu segala sesuatu itu tidak ada di dalam diri kita semuanya, maka mereka meninggalkan kita, mereka meremehkan kita, mereka merendahkan kita. Kalau kita
posisi itu. Jangan sakit hati, jangan terluka, jangan merasa bahwa kita terlalu rendah, jangan kita menjadi pesimis, jangan kita kemudian menyalahkan dan mengkambing hitamkan, atau kita kemudian melihat situasi itu terlalu buruk. Karena Yesus sendiri dia turun pada level yang sangat rendah. Di dalam kitab Roma pasal ke-10 ayat yang ke-6 dan 7 di sana dikatakan demikian. Roma pasal 10 ayat 6 dan 7 di sana dikatakan demikian. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Jadi kitab Roma ini Bapak Ibu ini menjelaskan tentang satu kebenaran. Bahkan Yesus itu turun di level rendah sampai dia turun di dalam dunia yang orang mati. Dunia yang tidak diinginkan orang lain. Dunia yang dianggap menjadi bencana. Dunia yang dianggap sebagai sebuah kegelapan. Yesus mau turun pada level yang sangat rendah. Dan hukum kemuliaan adalah orang itu harus berani turun pada level yang sangat rendah. Berbahagialah kalau kita kemudian tidak dianggap dan direndahkan orang lain. Berbahagialah kita kalau kemudian kita betul-betul sangat dipikirin negatif orang lain dan kita kemudian betul-betul dijatuhkan sampai kita rendah. Berbahagialah kita. Berbahagialah kita kalau kita difitnah dan kemudian kita dihancurkan pada titik rendah. Berbahagialah kita. Berbahagialah kita jika kita dibenci karena kita tidak melakukan sesuatu yang salah dan kemudian kita seperti direndahkan paling dalam. Berbahagialah kita. Karena Yesus pun turun pada level yang sangat rendah. Karena dia tahu dalam hukum turun itu semuanya kita akan menikmati lantingan dari tingkat-tingkat yang paling rendah ke tempat yang paling tinggi. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah Yesus turun untuk memahami derita kita semuanya. Yesus turun untuk mengasosiasikan diri dia kepada kita semuanya. Alkitab berkata di dalam Filipi, dia turun menjadi manusia. Dia tidak turun menjadi dewa. Dia turun tidak menjadi raja yang begitu megah. Tapi dia turun menjadi manusia biasa. Dia turun menjadi manusia atau rakyat biasa. Bahkan Alkitab berkata bahwa turun menjadi budak, pribadi yang sangat rendah. Mengapa Yesus memilih dia menderita? Mengapa dia memilih mengasosiasikan dirinya kepada kita semuanya? Mengapa dia memilih menjadi manusia? Mengapa dia tidak memilih turun menjadi orang yang super power? Mengapa dia tidak memilih menjadi orang yang kaya raya? Mengapa dia tidak memilih menjadi orang yang disegani, dihormati? Mengapa justru dia memilih menjadi orang atau menjadi manusia biasa? Anak tukang kayu, anak orang miskin, anak yang tidak memiliki banyak hal untuk kemudian dipertaruhkan, dipamerkan. Yesus memilih menjadi manusia biasa supaya dia bisa memahami penderitaan manusia. Kalau Bapak Ibu berkata demikian, ada begitu banyak orang yang tidak memahami penderitaan saya. Waktu saya miskin, waktu saya tidak punya uang, orang tidak melihat saya. Mereka tidak memahami saya. Mereka tidak mengerti saya. Mereka tidak menjadi teman dan sahabat bagi saya. Atau ketika Bapak Ibu merasa usaha Bapak Ibu bangkrut, teman-teman Bapak Ibu semuanya meninggalkan, teman-teman Bapak Ibu semuanya tidak bersama-sama dengan Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu semuanya kemudian berada jauh. Tapi saya mengatakan, jika banyak orang-orang di sekitar kita, mereka tidak memahami penderitaan kita, mereka tidak mengerti penderitaan kita, mereka tidak betul-betul berada mendukung keberadaan penderitaan kita. Yesus yang menjadi manusia, dia yang mengasosiasikan dirinya menjadi sama dengan kita, menjadi sama terbatas dengan kita, menjadi sama lemah dengan kita, menjadi sama kemudian dalam segala hal yang hebat bersama-sama dengan kita. Maka dia juga yang bisa memahami kita jauh lebih besar, jauh lebih dalam, jauh lebih tinggi dibandingkan pemahaman orang lain terhadap kita semua. Orang memahami kita, orang mengerti kita ketika kita memberikan dukungan-dukungan secara finansial, memberikan dukungan alokasi waktu kepada kita, waktu kepada mereka. Tapi pada waktu kita sudah tidak punya apa-apa,
mungkin akan meninggalkan kita dan menjauhi kita, dan mereka tidak lagi memahami penderitaan kita. Yesus, dia turun mengasosiasikan dirinya dalam sebuah penderitaan yang sama. Dia menjadi lemah. Dia tahu artinya lapar. Dia tahu apa artinya kekurangan. Dia tahu tidak punya duit. Dia tahu bagaimana diperlakukan dengan tidak adil. Dia tahu juga kemudian diperlakukan atau dihina. Dia tahu kemudian juga mengalami mungkin dalam masa-masa kecilnya perkelahian. Dia tahu bagaimana dia disingkirkan. Dia tahu sekali Bapak Ibu. Itu sebabnya karena dia memahami, dia tahu, dia mengalami, dia sanggup untuk menghibur kita. Dia sanggup memberi kekuatan kepada kita. Dia sangat sanggup. Yesus yang tidak terbatas menjadi terbatas. Dia begitu sangat-sangat sama seperti kita. Dalam banyak keterbatasan, dalam banyak kekurangan dia betul-betul berada dalam ambang batas tekanan psikologis, tekanan psikis, tekanan-tekanan yang membuat dia mungkin juga mengalami frustasi, mengalami depresi, mengalami rasa takut, mengalami rasa kekhawatiran. Dia memahami kita. Kalau hari ini mungkin kita kecewa, dia memahami kita. Dia mengerti kita. Dia sadar karena memang kita adalah manusia yang rentan, terbatas, lemah. Dan dia berkata, aku tahu kau lemah. Aku tahu engkau sakit. Aku tahu engkau terluka. Tapi aku sanggup untuk membangkitkan engkau. Aku sanggup untuk menghibur engkau. Aku sanggup untuk menguatkan engkau. Aku sanggup untuk memberkati engkau. Sebab aku telah mengalami dalam derita yang sama seperti yang kau alami. Allah-Allah yang lain mereka tidak mau bersinggungan dengan penderitaan. Allah-Allah lain tidak mau bersinggungan dengan kelemahan. Allah-Allah lain tidak mau bersinggungan dengan segala sesuatu yang terbatas. Karena itu mungkin sangat merepotkan kita. Tetapi Yesus, dia turun untuk memahami penderitaan kita. Dan dia berkata kepada kita semua, padaku tersedia waktu, padaku tersedia kekuatan, padaku tersedia penghiburan, padaku tersedia hal yang luar biasa untuk memberikan dukungan support yang tanpa batas bagi engkau. Ini luar biasa Bapak Ibu kasih Tuhan. Waktu saya mulai memahami bagaimana Yesus turun dan dia memahami tentang penderitaan kita, maka orang dan pribadi seperti inilah yang sebenarnya kita butuhkan. Tuhan yang seperti ini adalah Tuhan yang kita butuhkan. Tuhan yang memahami kita dengan dalam. Tuhan yang memahami kita dengan benar. Tuhan memandang kita semuanya tanpa embel-embel atau tanpa kemudian tuntutan-tuntutan. Manusia meminta perhatian atau dukungan dalam hidup kita semuanya, atau dia mau memberikan dukungan, perhatian, dia akan pasti memberikan satu list yang begitu banyak. Saya akan memperhatikan kamu kalau kamu baik. Saya akan memberikan dukungan kamu kalau kamu bisa dipercaya. Saya akan terus-menerus bersama-sama dengan engkau kalau engkau tidak mengkhianati. Tapi Yesus tidak memberikan batasan-batasan dan list yang begitu banyak. Hal-hal yang menjadikan tuntutan-tuntutan. Sekalipun engkau berdosa, aku tetap akan bersama dengan engkau berdampingi. Sekalipun mungkin orang jahat, aku tetap akan sama dan memberikan alokasi. Sebuah perhatian, kasih karunia, pemeliharaan, cinta yang sangat dalam. Yang ini yang tidak didapatkan dari manusia manapun juga. Di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang 18 dikatakan demikian Bapak. Kitab Ibrani pasal yang kedua ayat 18. Ibrani pasal yang kedua ayat yang 18 katakan begini. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi Yesus itu mengalami satu penderitaan, cobaan, kekurangan, sakit, ditinggalkan, dikhianati. Dia mengalami cobaan-cobaan. Bagaimana orang terus mencari berita yang buruk dari dia. Apa yang dia lakukan baik, apa yang dilakukan benar. Dia menolong orang lain. Selalu cerita dan narasi yang dilakukan oleh Yesus, oleh ahli Farisi, ahli Taurat, selalu negatif.
cenderung diserang, cenderung dihakimi, cenderung dihancurkan, cenderung dia direndahkan. Seringkali itu semuanya. Dan Alkitab berkata Yesus ngalami itu semuanya. Yang dicobai jauh lebih banyak, jauh lebih buruk. Dan dia yang dicobai, yang jauh lebih buruk, dia juga yang bisa mengangkatmu, bisa menolongmu, bisa menguatkanmu, bisa menghiburmu. Karena dia telah mengalami lebih buruk dari apa yang kita alami. Jadi waktu Yesus dia turun, dia berbicara kepada kita semuanya dalam kondisi manusia. Dia memahami penderitaan kita. Dia berkata, tenang. Apa yang tidak dialami oleh kamu semua dah aku alami. Apa yang tidak dialami oleh Yesus, semua ada dialami. Jadi bagi Yesus, dia punya pengalaman yang banyak untuk menguatkan kita, meneguhkan kita, membangkitkan kita semuanya. Kalau hari-hari Bapak Ibu merasa kecewa dan merasa begitu sangat buruk, merasa begitu sangat terbuang, merasa begitu sangat rendah, merasa begitu sangat pokoknya sangat mungkin buruk luar biasa, saya mengatakan satu kebenaran ini: Yesus mampu untuk menguatkan Bapak. Yesus mampu untuk mengangkat Bapak. Orang hanya melihat untuk menjatuhkan, orang hanya melihat untuk merendahkan, orang melihat hanya kemudian akan memberikan sebuah kata-kata yang tidak bagus. Tapi Yesus berkata, aku mampu mengangkatmu, aku mampu untuk menarikmu, aku mampu untuk menguatkanmu, aku mampu juga untuk membawa engkau pada level-level yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kejatuhan kerendahan. Sebab dia adalah Allah yang telah mengalami pencobaan-pencobaan jauh lebih buruk dibandingkan dengan kita. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat itu katakan demikian. Ibrani pasal yang 13 ayat yang ke-12 katakan demikian. Itu juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menuduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Yesus turun itu bukan semata-mata hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana dia lakukan sesuatu yang buruk, penderitaan yang buruk. Tapi hal yang dilakukan oleh Yesus adalah dia mengalami satu perlakuan yang buruk, penderitaan yang buruk. Dia katakan demikian supaya dia bukan hanya menguatkan kita, supaya dia bukan hanya bisa memberkati kita, supaya dia bukan hanya bisa menghibur kita, tapi dia ingin menuduskan kita semua. Semua efek penderitaan yang dibuat oleh orang lain, semua efek kejahatan yang dibuat oleh orang lain adalah melukai kita, adalah membuat kita mengalami kebencian, kita berpikir negatif, kita memulai menghadapi situasi emosi amarah, temperamennya meledak-ledak. Nah, dalam situasi seperti itu, maka ketidaksucian, maka kenajisan cenderung menguasai kita. Tapi Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 13 ayat 12, Yesus yang telah mengalami penderitaan, Yesus yang telah mengalami aniaya, dia bisa memutuskan kita semuanya. Dia tahu apa artinya dimaki-maki, dia tahu apa artinya diludahi, dia tahu apa artinya dicambuk, dia tahu apa artinya penderitaan fisik, penderitaan psikis, dia tahu apa artinya penderitaan pikiran, penderitaan rohani, dia tahu itu semuanya. Tapi hal yang jauh lebih dari itu adalah Alkitab berkata dalam hal itu Yesus tidak berbuat dosa. Yesus tidak menjadi orang temperamen emosional, Yesus tidak menyalahkan, menggerutu, bersungguh-sungguh. Yesus tidak menjadi buruk, tidak menjadi negatif terhadap apa yang dia alami yang sangat menderita. Dia tidak menjadi jahat dan buruk. Itu sebabnya dia mampu menyucikan kita, dia mampu melukiskan kita, dia mampu membenahi temperamen, amarah, emosi. Dia mampu untuk menolong kita semua. Bukankah ini adalah sesuatu yang hebat, sehingga tidak didapati yang salah ketika kita berada dalam semua penderitaan. Teman saya curhat kepada saya bagaimana dia benci sama bosnya. Dia tidak bisa terima karena dia diperlakukan tidak adil. Mengapa ini terjadi kepada saya? Saya sudah memberikan yang terbaik kepada perusahaan ini. Saya sudah melakukan target-target yang lebih, tapi kenapa saya diturunkan? Dia tidak bisa terima. Sepanjang 2 tahun dia dipenuhi dengan kebencian, amarah.
Dia tidak lagi mau bergereja. Dia tidak lagi mau melayani Tuhan. Dia tidak lagi mau berdoa, baca Alkitab. Dia marah dengan situasi ini. Mengapa saya diturunkan? Mengapa saya mengalami penderitaan ini? Mengapa saya harus menanggung beban yang sangat buruk? Secara psikologis dia malu. Dulu anak buahnya, sekarang dia harus dipimpin dengan anak buahnya. Dia malu. Saya pada akhirnya dia bercerita dengan saya, dan Tuhan melakukan pemulihan yang luar biasa. Dan sekarang dia terbebas dari rasa benci, rasa negatif, rasa pandangan yang buruk terhadap bosnya. Dia sekarang bisa menyapa bosnya, dia berbicara, dia santai, dia merdeka dengan segala hal yang buruk, kenajisan. Dalam cara pikir dia, cara perasaan dia, dalam cara berperilaku dia, dia bebas, dia merdeka. Karena Yesus menguduskan dia, Yesus menyucikan. Akhirnya dia berkata, hari ini aku bisa tidur nyenyak. Hari ini aku bisa bergembira. Hari ini aku bisa bersuka cita. Aku tidak lagi dipenuhi dengan kebencian, amarah. Aku tidak dipenuhi lagi dengan pikiran yang buruk dan perasaan yang buruk. Sebab Yesus yang menguduskan dia. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ada begitu banyak luka yang mungkin dibuat oleh orang lain. Dan kita kemudian menjadi najis dari cara pandang kita, mata kita, telinga kita, pikiran kita. Tapi Yesus berkata kepada kita semuanya, aku memahami penderitaan. Aku paham itu semua. Itulah sebabnya aku mampu untuk menyucikan, menguduskan, sehingga kau didapati menjadi orang benar Tuhan. Sehingga kau didapati menjadi putranya Allah. Sehingga kau didapati menjadi pendamainya Allah. Sehingga kau didapati menjadi murid-murid Allah, kekasih-kekasih Allah. Sehingga kau didapati sebagai orang suci Tuhan. Ini luar biasa. Ketika beberapa orang dalam kondisi-kondisi yang sangat terpuruk, mereka kemudian menjadi negatif. Tapi Yesus berkata kepada kita semuanya, aku mampu membuat engkau stabil dalam pikiran yang baik, cara pandang yang baik, paradigma yang baik, perasaan yang baik. Inilah luar biasa. Saya senang bagaimana Yesus menolong kita memahami penderitaan kita, mengasosiasikan diri kita. Dia paham betul. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang 21 dikatakan demikian. 2 Petrus pasal 2 ayat yang 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jikalau kita berada dalam titik-titik turun, itu adalah anugerah. Jikalau engkau dibawa turun karena engkau benar, karena engkau baik, karena engkau bekerja dengan baik. Jikalau kita diturunkan oleh orang lain karena kita betul-betul mencintai Tuhan, melayani Tuhan, itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia. Itu adalah hadiah. Karena kita bisa menikmati bagian yang sudah Yesus alami. Yang terakhir, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika kita belajar tentang turun dan kemudian itu menjadi satu kebenaran, kita pasti akan. Makanya ketika kita yang bagian ketiga, kita akan belajar Yesus turun untuk melaksanakan tugas tumbal. Kalau Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita diberikan perintah turun, ya turun, atau kita diturunkan atau diberikan perintah untuk turun mengerjakan segala sesuatu. Dan tugas itu adalah tugas yang sangat buruk. Saya yakin kita akan berpikir ulang. Saya yakin kita pasti akan mengadakan negosiasi. Saya yakin kita pasti juga akan melakukan proses negosiasi. Kalau kita diberikan tugas yang sangat berat, dan tugas itu adalah tugas yang sangat tidak menyenangkan, saya yakin kita akan berkata, saya tidak mau. Alkitab berkata bahwa Yesus turun untuk mati. Dan mati bukan karena kesalahan yang dia buat, tapi karena kesalahan orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kejahatan atas yang dia lakukan. Jadi ini merupakan sesuatu yang tidak adil. Bagaimana mungkin kita dipenjara untuk sesuatu yang kita tidak lakukan? Bagaimana mungkin kita bisa bisa menjadi orang yang betul-betul damai dan kita kemudian dipenjara, diperlakukan buruk, kita diadili, kita dihukum untuk sesuatu yang kita tidak lakukan? Kita pasti nggak terima, kita pasti marah, kita pasti akan melakukan pembelaan, kita pasti akan melakukan sebuah proses mencari pengacara, kita akan tanding di pengadilan, kita akan membela diri kita habis-habisan. Nah sekarang Yesus turun
Dan Bapa berkata, kamu akan mati, kamu jadi tumbal bagi orang berdosa. Kamu harus menyelamatkan mereka. Caranya cuma satu, kamu mati di atas kayu salib. Itu adalah satu kebenaran Tuhan. Bayangin Bapak. Saudara, yang pantas untuk mati itu sebenarnya kita. Di atas kayu salib itu sebenarnya itu adalah wajah kita. Itu adalah tubuh kita satu persatu. Dan sekarang Yesus turun dan dia melihat, jadi aku harus dampingin Yohanes Suwito yang bajingan itu. Jadi aku harus menghadapi masalah dia, dosa yang dia buat, kebejatan yang dia buat, kejahatan yang dia lakukan begitu banyak. Sekarang aku harus gantikan dia jadi tumbal. Tapi itu yang dilakukan Yesus pada kita semuanya. Jadi kalau ada yang ngomong sama kita, saya ini cukup baik, saya mengatakan engkau bohong, engkau penipu. Alkitab berkata, kalau kita berkata bahwa diri kita benar, baik. Saya bilang, kau penipu, kita pembohong. Kita ini adalah pembuat kejahatan. Kita ini adalah pendosa yang melakukan kejahatan, yang harusnya pantas untuk dihukum. Tapi Tuhan katakan, Yesus kata, gantikan dia jadi tumbal. Ini satu pekerjaan yang tidak menyenangkan Bapak. Makanya Yesus disebut sebagai anak domba sembelihan yang harus dikorbankan supaya ada penebusan, supaya ada pengampunan, ada kemerdekaan, supaya ada pendamaian, ada pembenaran. Anda mau, kita mau menjadi tumbal untuk kesalahan orang lain, untuk kejahatan orang lain, untuk dosa orang lain. Tidak ada di dunia ini manusia mau melakukan itu semuanya. Tapi Yesus, dia berkata, oke Bapak, aku turun. Aku ambil bagian yang memang seharusnya mereka tidak ambil karena mereka tidak mampu. Oke, aku ambil. Biar aku jadi tumbal. Yesus itu mengalami penderitaan secara fisik, rohani, psikis. Dia alami itu semuanya. Bahkan Yesaya menggambarkan penderitaannya sampai dia tidak berbentuk seperti manusia. Yang kita lihat dalam penderitaan Yesus itu nggak seberapa. The Passion of Christ, jadi film yang oleh yang kita lihat itu belum seberapa, masih rupa manusia itu masih tampak, tapi digambarkan oleh Yesaya wajahnya itu sudah seperti manusia, sudah betul-betul rusak, wajahnya itu rusak. Kalau kita melihat Passion Christ itu sudah sangat radikal ekstrim, tapi sebenarnya lebih ekstrim lagi wajah Yesus itu. Sudah tidak punya bekas, sudah tidak berbentuk seperti manusia. Tapi dia jadi tumbal buat kita. Nah, kalau kita terus-menerus melihat film The Passion Christ dan kemudian kita mau masuk perjamuan kudus, terus kita kemudian bisa tertawa. Bagi saya ada sesuatu yang aneh. Karena dia mati sampai tidak berbentuk seperti manusia, itu karena kita. Itu karena kita, bukan karena dia. Yesus kehilangan kuasa, Yesus kehilangan Bapa, Yesus kehilangan kesehatan, dia kehilangan kehidupan, itu karena kita. Dia kehilangan kemerdekaan, dia kehilangan sesuatu yang buruk, itu karena kita. Saya minta 5 menit. Itu karena kita, Bapak Ibu. Sekarang dia sudah berkorban mati-matian jadi tumbal. Dan kita dengan pendeknya, dengan enaknya, kita melakukan kejahatan. Kita melakukan sesuatu yang dikenal sama Tuhan, kita tenang. Sambil kita melayani Tuhan. Dan kita punya hati membenci sama orang lain, dan kita tenang. Dan kita kemudian memperoleh orang lain, dan kita tenang. Sakit gila kita benar-benar. Sementara Yesus betul-betul mati kehabisan darah, dan dia nikmati jadi tumbal benar-benar. Dialami itu semuanya. Maka saya tulis, pengkhianatan yang paling terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita tidak bisa mengasihi Tuhan Yesus. Itu adalah pengkhianatan paling besar. Dia yang jadi tumbal, dia mati sampai menderita berdarah-darah, hampir semuanya habis. Tapi kita tidak bisa mengasihi dia. Kita tidak bisa memberi servis terbaik sama dia. Itu adalah pengkhianatan paling terbesar. Mari kita mulai bangkit, memahami satu kebenaran. Roma pasal 5 ayat yang dikatakan demikian.
Roma pasal 5 ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang yang durhaka pada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Di ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Bapak Ibu, ada yang mau mati bagi orang yang berdosa, orang jahat? Tidak ada. Tapi Yesus mati bagi kita yang berdosa, yang lemah. Dia berkata kepada Bapa, oke Bapa, aku ambil alih hukumannya. Biar aku yang disana, biar darahku habis, biar aku yang ditopang. Itu kita harusnya yang di atas kayu salib. Masih kita berbangga diri kita dengan kebaikan kita, dengan moralitas kita? Masih kita berbangga? Saya bilang terlalu begitu. Yesus itu turun untuk melaksanakan tumbal, dia tebus kita. Jadi hari ini saya mau katakan satu kebenaran. Kau mungkin orang jahat, atau kita mungkin orang jahat. Mungkin kita dianggap bejat. Tapi saya katakan engkau sudah ditebus. Engkau sudah diberi identitas yang baru. Yesus sudah menggantikan kita. Yesus sudah mendamaikan kita. Yesus telah memberikan nilai yang baru bagi kita. Yesus sudah memberikan status yang baru lagi kepada kita. Maka jangan mau lagi kita kemudian diserang oleh iblis dengan pikiran-pikiran yang negatif. Engkau dikatakan engkau tidak layak, engkau tidak pantas, bukan memang karena perbuatan kita, tapi karena Yesus yang telah mati menjadi tumbal atas kita semuanya. Maka kita menjadi layak di hadapan Tuhan, kita menjadi benar di hadapan Tuhan, kita menjadi begitu indah di hadapan Tuhan, kita menjadi bernilai, kita menjadi berharga, kita menjadi tinggi, kita menjadi mulia karena Yesus yang menjadi tumbal atas hidup kita semua. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Yesus turun. Dalam Paskah ini seharusnya itu menjadi satu momentum bagi kita semuanya, untuk kita merenung, kita sadar diri, untuk kita membangun lagi sebuah kekuatan cinta kasih yang tanpa embel-embelan apapun juga. Jadi kalau kita duduk di tempat ini, kalau kita melayani, itu bukan karena apapun juga, untuk balas apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita dilahirkan, dihidupkan, mati, dilahirkan lagi, terus dihidupkan lagi, mati, dihidupkan lagi. 100 kali lipat pun kalau kita dilahirkan, dihidupkan untuk ganti apa yang telah dilakukan oleh Yesus, mati bagi kita, jadi tumbal bagi kita, enggak bakal. Maka berterima kasih. Hari ini kita belajar sebuah kebenaran itu firman Tuhan di dalam Paskah ini turun untuk naik. Mungkin Bapak Ibu berada dalam titik-titik yang tidak menyenangkan. Saya tidak suka dengan hukum itu. Tapi kalau Bapak Ibu memahami tentang hukum turun itu dalam konsep Alkitab, waktu Bapak Ibu diturunkan, waktu Bapak Ibu berada titik buruk, titik nadir paling rendah, Bapak Ibu bisa bersyukur, Bapak Ibu berterima kasih, Bapak Ibu bisa berbahagia karena ada sesuatu yang luar biasa. Dalam ending orang-orang yang turun, endingnya pasti naik. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam perjalanan kudus. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena kami boleh dikuatkan dan teguhkan. Hari ini kami diingatkan di Paskah, turun untuk naik. Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa pencipta langit dan bumi. Tapi Engkau turun di tempat yang paling rendah levelnya. Engkau turun, Engkau mengasosiasikan dirimu dalam penderitaan. Bahkan Engkau turun menjadi tumbal atas kami semua. Tuhan, tolonglah kami untuk kami menghargai apa yang telah Kau lakukan dalam pekerjaan turun itu. Kami hanya ingin mencintai-Mu, mengasihi. Sekalipun ada begitu banyak tantangan, hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, hal-hal yang memburukkan, hal-hal yang menjatuhkan, hal-hal yang menghancurkan, hal-hal yang menurunkan. Tapi kami akan berbahagia dan bersyukur untuk semua itu. Tolong kami Tuhan, sebelum kami masuk dalam tubuh dan darah Tuhan, layakkan hati kami, layakkan perasaan kami, sucikan kami. Roh Kudus,
Kiranya tanganmu melempangkan tangan atas kepala kami masing-masing. Tanganmu mengoperasi pikiran kami. Tanganmu mengoperasi perasaan dan hati kami. Tanganmu mengoperasi mata kami, telinga kami. Sucikan dan kudus. Layakkan kami semua. Supaya kami bisa mencintai, mengasihi Engkau dengan kebenaran. Dengan rohmu. Dengan hati dan kekuatan kasih karunia.
Bukan karena kita baik, bukan karena kita bermoral, bukan karena kita punya pendidikan tinggi. Kalau Dia menebus kita, cintanya yang dalam buat kita semuanya, orang yang berdosa. Kasih-Nya yang begitu panjang, luas, lebar, tinggi, melampaui apapun juga. Itu yang membuat Dia menyerahkan diri bagi kita. Sadarkah bahwa kita hidup karena kematian Dia? Sadarkah bahwa kita hidup itu karena tumbal Dia? Sadarkah bahwa ketika kita menikmati banyak berkat itu karena ada orang yang disalib, pribadi yang disalib? Sadarkah bahwa kita bisa bahagia karena pekerjaan Dia yang begitu turun, menderita di titik yang paling nadir? Bagaimana mungkin kita tidak bisa mengasihi Dia? Bagaimana mungkin kita tidak mau mengabdi kepada Dia? Bagaimana mungkin kita tidak melayani Dia? Bagaimana mungkin kita tidak mau mengikuti Dia? Dia sudah begitu banyak berkorban bagi kita. Hari ini biarlah cinta kita makin terus menyala-nyala. Cinta kita menjadi cinta yang awal menggebu-gebu dan baru terus. Dan kita mengasihi Dia, membaktikan dan mengabdikan diri kita kepada Dia. Mari sebelum Engkau ikut persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, katakan ucapan terima kasih kepada Bapa, kepada Tuhan yang menjadi tumbal bagi kamu. Kami mau itu, oh Yesus, ini kenal itu Engkau tuh, siapa yang kenal tadi kopi itu? Oh Yesus, oh Yesus, terima kasih. Jika bukan karena Engkau yang mati dan turun, mustahil kami bisa menikmati banyak kebahagiaan dan berkat-berkat yang baik. Jika bukan karena Engkau, bagaimana mungkin kami sekarang punya status yang baru yang benar di hadapan-Mu? Jika bukan karena Engkau, bagaimana mungkin kami bisa disebut sebagai anak-anak Allah yang terkasih? Jika bukan karena perbuatan kasih karunia, bagaimana mungkin kami bisa selamat ditebus? Kami memiliki hak waris sebagai putra-Mu, hak waris surga. Terima kasih Tuhanku Yesus. Terima kasih. Angkat roti tinggi di atas kepala kita semuanya, sebagai tanda atas penghormatan untuk tubuh Kristus yang telah dipecahkan, dicabik, dihancurkan oleh kejahatan yang telah kita buat. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Makanlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Angkat tinggi cawan di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kedua tangan mengucap syukur berterima kasih. Haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau. Terima kasih.
pada momentum yang indah, waktu tubuh dan darah Kristus menjadi bagian dalam hidup kita semuanya. Kita meyakini dalam tipologi rohani, berkat rohani yang tetap antrikodrati yang datang dari surga, dari Bapa, dari Kristus, dari Roh Kudus turun atas kita semua. Maka sekarang tumpangkan tangan atas kepala, perkatakan berkat atas tubuh, perkatakan berkat atas hati, perkatakan berkat atas pikiran, perkatakan berkat atas kesehatan, perkatakan berkat atas masa depan, perkatakan berkat atas kerohanian. Berkatalah dengan iman, lakukan itu dengan imanmu. Haleluya. Berkati tubuhmu, berkati kesehatan, berkati masa depanmu. Oh, the name of saya minta yang kiri saya untuk berdoa. Ibu Elisa, terima kasih untuk tubuh dan darah Kristus yang telah membawa kami naik selevel dengan Engkau. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang telah memperbarui kami sehingga kami setingkat dengan Engkau. Kami diselamatkan, kami menerima kasih karunia, kami menerima berkat kemurahan Tuhan, sehingga kami diangkat tinggi oleh Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami memikirkan sakit hati kami, memikirkan saat ini kami direndahkan oleh orang lain, memikirkan saat kami disakiti oleh orang lain, dan atau apapun juga Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau akan mengangkat kami tinggi, melenting tinggi, melejit tinggi, sesuai dan setara dengan hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu dan memberkati kami semua untuk kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mungkin Bapak Gembala bisa berdiri sejenak, Pak. Kita akan bersama-sama memberikan terima kasih kepada Bapak Gembala kita. Ya, yang hitungan ketiga, terima kasih Bapak Gembala untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. 2, 3. Terima kasih Bapak Gembala untuk kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kepada petugas kolektor bisa mempersiapkan diri maju ke depan, dan kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kita, saudara. Karena Tuhan sudah jauh lebih dulu memberikan dan memberkati kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita, berdoa, menyerahkan persembahan kita. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau miskin agar kami kaya, Engkau sakit agar kami sembuh. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami. Berkati persembahan kami untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
mantap ya. Jadi bila kita ada di sini, kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kita tuh nggak ada apa-apanya ya. Ucapan terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah melayani firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Pak Gong untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, istri dan anak Bapak. Terima kasih untuk semua yang terlibat pelayanan hari ini. WL, singer, pemain musik, penerima tamu, kolektan, multimedia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir hari ini, mohon berdiri di tempat. Puji Tuhan, ada Bapak Ibu di sini. Terima kasih Ibu untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk semua departemen dalam pengeluarannya harap berkonsultasi dengan pembinanya. Ya. Untuk departemen paguyuban, mimbar dan KKA bisa konsultasi dengan Pagem. Untuk kaum wanita, umas dan sekolah minggu konsultasi dengan Google. Untuk kaum departemen pemerhati, remaja dan kaum pria konsultasi dengan saya. Ya. Senin seperti biasa family day. Selasa adalah latihan tambori di Pastori jam 3 sore. Pelatihan multimedia remaja pemuda di Pastori itu jam 3 ya. Rabu paguyuban di Ibu Entin. Kamis latihan musik pemuda remaja jam 2 sampai jam 4. Doa pujian penyembahan di Pastori jam 4. Ngulik tim musik jam 6. Jumat ada ibadah KW di rumah Ibu Milka ya. Latihan tamborin jam 3 di Pastori. Sabtu ibadah pemuda jam 4 sore. Persiapan ibadah untuk minggu jam 6 sore. Dukung dalam doa untuk wacana ibadah Paskah pada kita tanggal 15 ya. Dan dukung juga untuk kerinduan kita untuk memiliki tempat ibadah yang permanen ya. Dukung terus Bapak Ibu ya, jangan sampai kendor. Karena kerinduan kita untuk mempunyai tempat yang permanen supaya kita lebih dewasa lagi ya. Yang berulang tahun di bulan April Bapak Simon Setiawan hari ini nggak ada di sini ya. Ibu Renta Borobunto, Saudari Rizka Herlina, Bapak Philip Aprilian, Ibu Silvi Setiawan, Ibu Yani, Ananda Yesaya, Ananda Ivana, Ananda Aditya Setia, Ananda Altara Stilo, Ibu Milka Sudarsi, Saudara Arisandi, Saudara Brian Tio ya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di lembaran warta ada satu lembaran yang terpisah ya. Nah ini adalah daftar keuangan gereja kita ya, beserta departemen-departemennya. Bapak Ibu bisa melihat, dan barangkali bila ada suatu kesalahan tolong dikoreksikan kepada kami ya. Pak Gom ada tambahan? Oh ya, sebentar. Saya mengingatkan Bapak Ibu apabila di setiap acara dari tim departemen seperti kemarin ada rujukan untuk membawa jimpitan atau berupa makanan, tolong itu jangan dijadikan beban. Ya, tolong jangan dijadikan beban, membuat Bapak Ibu tidak datang ke tempat ibadah. Karena kami tidak memaksakan. Ya, itu semua kami lakukan untuk supaya ada kebersamaan di antara kita. Ya, kemarin beberapa minggu yang lalu Bu Magda bawa sayur sekba. Mengetahuinya sekbanya jauh lebih enak daripada yang sudah rencana Bogor Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya begitu Bapak Ibu. Jadi kita tahu oh masakan si ini seperti ini, masakan si itu seperti itu. Ya, amin ya. Jangan dijadikan beban Bapak Ibu ya. Tetap kita dijaga kebersamaan kita selama ini. Dan untuk beberapa hal ada satu lagi untuk laporan ini kembali diingatkan apabila ada kesalahan tolong dikoreksi, hubungi kami. Terima kasih. Pak Edo berdoa untuk siapa?
saudara, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, buat berkat-Mu hari Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini Tuhan, yang boleh menguatkan iman kami bahwa pengorbanan kayu salib tidak menjadi sia-sia. Kau telah menebus kami dari segala dosa kami, sehingga kami boleh kelayakan untuk menerima berkat-Mu menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh selalu mengingat akan hal ini Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bersama-Mu untuk selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa buat gembala kami Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, berjalan kami berkati pelayanannya, keluarganya Tuhan, dalam segala aktivitasnya. Biarlah Kau memberkati selalu, sehingga apa yang dikerjakannya boleh menjadi berkat bagi kehidupannya, bagi keluarganya, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah kondisi yang saat ini Tuhan, biarlah kiranya berkat Tuhan yang selalu melindungi bangsa dan negara kami, Kau yang membimbing seluruh pimpinan negara kami, baik dari presiden sampai yang terendah Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka, sehingga segala kebijakan yang mereka ambil boleh menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak, kami juga mau berdoa buat seluruh kegiatan pelayanan gereja ini Tuhan, biar Engkau yang memberkati setiap pengurus dan juga setiap seluruh anggota, dan sehingga setiap kegiatan pelayanan kami boleh berjalan dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi kami semua dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa buat gereja, keinginan kami untuk mendapatkan gereja permanen Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan, di tengah segala yang mungkin bagi kami masih berada di awang-awang, karena kami belum tahu kemana akan terjadi Tuhan. Tapi biarlah kami percaya semua ini, kami bersarahkan pengharapan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kuasa dan rencana-Mu saja yang bekerja dalam segala visi dan misi kami ini Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami ini juga boleh Engkau wujudkan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa, sehingga gereja ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan terutama juga boleh bagi kota Cipanas kami ini ya Bapa, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan kembali Tuhan, sehingga nama-Mu makin besar di kota Cipanas ini ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami mau berdoa untuk seluruh ekonomi jemaat Tuhan di tempat ini, biar akhirnya Kau memberkati setiap pekerjaan, usaha, dan segala aktivitas kami Tuhan. Kau memberkati sehingga ekonomi kami boleh tetap terjaga, segala kebutuhan kami boleh Kau penuhi Tuhan, sehingga kami tidak bisa kekurangan, karena Engkau yang menyertai kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Hotel Eminence yang boleh memberikan tempat kepada kami untuk beribadah di tempat ini, biar akhirnya Engkau memberkati seluruh manajemen di tempat ini Tuhan, dari yang paling atas, dari general manager sampai yang paling bawah, biar akhirnya Kau memberkati mereka, Kau yang melindungi mereka, menjaga mereka, sehingga juga seluruh pelayanan mereka di tempat ini boleh memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Tante Lina yang sudah memberkati Pastor J. Ada seorang gembala perintis dari gereja Anglikan. Dari kemarin itu keuangan mereka cukup, jadi mereka tidak punya uang sama sekali. Jadi mereka bergantung hidup sekarang ini dari belas kasihan. Mereka ada di wilayah Jakarta, di gereja Anglikan. Ya, terima kasih untuk dukungannya. Kita tidak bicara tentang banyak, tetapi bisa meringankan beban. Mari kita berdiri bersama-sama, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, untuk kita menerima berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita semuanya kepada Bapa kita di surga yang memberikan berkat rohani, berkat jasmani. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kutuk kita semuanya. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat lagi hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Semua orang yang tinggal di dalam keluargamu diberkati karena Engkau. Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan dan dibuat menjadi berhasil. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat yang datang dari Tuhan, dan ulangan dengan berkat rohani, berkat jasmani bagikan kepada orang-orang supaya mereka melihat Yesus dalam surat yang terbuka di dalam dirimu, dan beritakanlah Injil
maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.